Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Cadel. Ada yang komen, nggak apa-apa nggak subscribe, yang penting nggak like. Apa ini maksudnya Anda? Begitu susahnya kah Anda klik 1 detik aja lur, daripada kamu tak peperin jigong lo lama-lama. Bercanda lur ya, bercanda ya. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Kamu diputusin pacar karena beda keyakinan. Kamu yakin ganteng, tapi dianya enggak. Kali ini kita akan mengidul film yang ya tahu dong, tahu kan? Film Cina yang sangat legend dan tidak pernah membosankan ini lur, yaitu Kung Fu Hustle tahun 2004. Gak usah basa-basi karena kalian pasti sudah tahu keseruannya dan mari kita nostalgia bersama lur. Jadi langsung aja kita ke requestan pertanyaan terkutuk dari dulurku Astika Rahmahaya. Cak, rambut kelek itu disabun apa disampo? Ya, pertanyaan yang menarik. Kayaknya dikasih soda api lebih cocok gitu lur. Cobain deh. Monggo skecakan. Berlatar di Shanghai, Cina tahun 1930-an, pemimpin geng buaya menghajar dan menyiksa komisaris polisi karena telah menangkap istrinya. Akan tetapi begitu geng buaya keluar dari kantor polisi, jalanan terlihat sangat sepi karena ternyata geng paling ditakuti dan paling berbahaya yaitu geng kapak datang mengepung geng buaya. Pemimpinnya bernama Brother Sum yang memiliki anggota sangat banyak dengan penampilan rapi dan masing-masing dari mereka selalu membawa kapak. Bahkan anggota geng buaya yang lain sudah bergabung dengan mereka saking ketakutannya. Gak pakai lama 4 kerucuk-kerucuk geng buaya pun ditembak mati. Kaki pemimpinnya ditebas, lalu Sum menghabisinya dengan sangat brutal. Sedangkan istrinya langsung ditembak oleh shotgun. Dan inilah semangat Kung Fu. Hihi, seru banget film ini ya kan lur? Sum dan geng kapaknya tidak segan-segan membunuh siapapun yang menghalangi. Mereka tidak menaati hukum, mendapat banyak uang dari kegiatan-kegiatan haram, bahkan kepolisian sujud kepada mereka lur. Di masa gangster-gangster saling berebut wilayah, banyak orang ingin bergabung menjadi anggotanya untuk keamanan. Ada perkampungan miskin yang bernama Komplek Babi, di mana warga-warganya hidup dengan damai, meski hampir semua orang nunggak sewa bulanan ke tuan dan nyonya tanah pemilik komplek, yaitu sebut saja Sumarno yang sangat genit dan suka kobam, juga istrinya Sumarni yang emosian. Jelas Komplek Babi tidak pernah dijamah oleh geng karena tidak ada yang bisa mereka rampas di sana ya kan. Dari seluruh warga, di antaranya ada tukang roti, tukang jahit kemayu, mas-mas kuli panggul, tukang cukur yang belahan silitnya selalu kelihatan, juga mbak-mbak yang paling cantik sekomplek Babi. Katanya warga Babi ya lur ya, bukan kataku. Saking genitnya Pak Sumarno pun sengaja mendekatkan wajahnya agar dicium oleh mbak-mbak tersebut. Kang Cukur yang lagi mandi protes ke Bu Sumarni karena air tiba-tiba mati. Sumarni pun langsung mengultimatum seluruh warga yang banyak mau, padahal mereka belum bayar uang sewa. Suaminya juga menjadi korban keganasan Sumarni yang langsung dihajar dan dilempar keluar jendela karena terlihat bekas lipstik di pipinya. Yang ajaibnya masih hidup dong si Sumarno lur. Sampai suatu hari, kakak beradik Sing dan Bon yang sok jagoan datang ke Komplek Babi. Namun sebenarnya mereka gelandangan yang sangat ingin bergabung menjadi anggota geng kapak lur. Tujuan mereka ke sana untuk mencukur rambutnya Bon, dan karena nggak punya uang, mereka pun menakut-nakuti Kang Cukur sekaligus memalaknya dengan mengaku sebagai anggota geng kapak sambil memperlihatkan tato-tatoan kapak di tete gelambirnya Bon.
Akan tetapi Kang Cukur tidak menunjukkan wajah ketakutan sama sekali. Dia menolak memberikan uang dan tak lama kemudian seluruh warga pun berkumpul untuk membantu Kang Cukur. Namun Bon malah ketiduran dong, yang akhirnya Sing harus menghadapi semua warga sendirian dan meminta mereka maju satu-satu. Dipilih lagi sama Sing yang kayaknya lemah lur. Loh, belum tahu dia warga komplek babi, bukanlah manusia biasa. 揸棵松嗰個嬸出嚟，大副超嗰個白咁沙塵出嚟，認打下企定出嚟啊！我忍你好耐㗎。 得啦，叻啦。 Sumarni yang melihat keributan itu pun datang dan langsung mengeplaki endas Sing dengan sandal jepit, yang akhirnya Sing pun sok-sokan memanggil bantuan geng kapak dengan petasan kecil. Dilalah petasan itu mengenai topi salah satu pentolan geng kapak yang kebetulan lewat di depan komplek bersama anggotanya. Sing pun mengaku sebagai anggota geng kapak dan mengatakan jika warga komplek babi lah yang melempar petasannya. Sontak awan hitam pun datang seiring geng kapak berjalan mendekati Sumarni. Akan tetapi Sumarni yang tidak ingin cari masalah segera kabur ke rumahnya dengan kecepatan super, dan Kang Cukurlah yang akan menghadang si pentolan geng kapak. Tapi tiba-tiba ya, dengan serangan cepat dan tak terlihat, si pentolan pun terlempar ke dalam tong, bahkan punggungnya sampai patah lur. Mereka pun segera menembakkan petasan bermotif kapak untuk meminta bantuan, dan semakin banyak anggota geng yang berdatangan, mungkin jumlahnya ratusan termasuk sang pemimpin Sum. Para warga pun mulai disiksa, sedangkan Sumarno dan Sumarni memilih untuk tidak ikut campur. Sampai akhirnya seorang ibu dan anak akan dibakar jika masih tidak ada yang mengaku siapakah yang menghajar pentolan geng kapak. Lalu ketika Sum melempar korek, mas-mas kuli pun langsung mengambilnya dan mengaku dialah yang menghajar pentolan itu. Gak pakai lama seluruh anggota geng mengeroyoknya, namun ternyata kemampuan bela diri mas kuli tidak kaleng-kaleng lur. Meski puluhan musuh sudah dibuat pingsan, namun jumlah mereka terlalu banyak, yang akhirnya mas kuli pun dibantu oleh Kang Jahit dan Kang Roti, di mana mereka bertiga ternyata adalah ahli kungfu dan memiliki kemampuan bela diri yang setara. Mas Kuli dijuluki si kaki besi tendangan 12, Kang Jahit adalah si pukulan tangan besi dengan senjata gelang kerincingannya, sedangkan Kang Roti adalah si ahli tongkat 6 penjuru. Trio pendekar komplek babi pun berhasil mengusir geng kapak, dan Sum pun sangat marah karena anggotanya dihajar habis-habisan. Sing dan Bon dijadikan sandera karena mereka ketahuan sebagai anggota geng palsu, dan karena mereka jugalah banyak anggota yang terluka. Ketika dieksekusi mati dengan cara dilempari kapak, untungnya Sing mampu membuka kunci rantai mereka dengan cepat menggunakan peniti. Sing pun memohon agar mereka diizinkan masuk ke geng kapak, dan Sum memberikan syarat, yaitu membunuh orang terlebih dahulu. Seperti biasa, Sing dan Bon nongkrong di dalam kaleng besi gardu listrik. Sing meminta Bon untuk belajar menunjukkan wajah garang agar mereka bisa membunuh satu orang dan masuk ke dalam geng. Lalu wanita dan uang akan datang dengan sendirinya. Sing berencana membunuh Bu Sumarni yang telah mengeplakinya, namun Bon tidak yakin karena kungfu warga di komplek babi sangatlah hebat. Dengan sombongnya, Sing mengatakan jika dulu dia pernah belajar jurus kungfu tapak Buddha sambil menceritakan masa lalunya saat masih kecil. Di mana suatu hari Sing didatangi oleh gelandangan yang menjual buku tutorial jurus tapak sakti Buddha. Menurut pengemis itu, Sing memiliki chi atau energi yang istimewa di dalam tubuhnya, dan jika dia bisa mengalirkannya, maka Sing akan menjadi ahli kungfu yang tidak terkalahkan dan bisa memberantas kejahatan. Sing yang termakan omongan gelandangan pun membeli buku itu dengan harga $10 sampai menghabiskan seluruh tabungannya. Lalu Sing mulai mempraktekkan jurus tapak Buddha, yang mana daun-daun di pohon bergerak, dan Sing pun berpikir,
aku sudah bisa nih jurus tapak Buddha katanya lur. Padahal kena angin itu ya kan. Sing yang begitu percaya diri pun berusaha menghentikan anak-anak berandalan yang sedang menyiksa seorang gadis bisu dengan jurus tapak Buddhanya. Namun jelas dong tidak ada jurus apapun yang keluar dan alhasil Sing pun langsung digebuki bahkan sampai dikencingi lur. 你真係成副身家俾晒佢。係。女仔，一個啞嘅。 Sejak saat itulah pandangan dan tujuan Sing berubah. Yang awalnya dia ingin menjadi pahlawan, sekarang ingin menjadi penjahat dan pembunuh terhebat. Setelah itu Sing dan Bon malak mbak-mbak tukang es krim, lalu pergi begitu saja sambil mengejeknya. 老妹，我要揾你啦！我要朱古力。 Sementara itu di komplek babi, meski warga menganggap trio pendekar sebagai pahlawan, namun Sumarni memaki-maki mereka karena nekat melawan geng kapak yang mana bisa menimbulkan masalah. Tangan besi Cucok pun sampai sakit hati dengan perkataan Sumarni, mana pakai si Diping lagi dia ini blak. Semua warga pun membela trio pendekar dan menyalahkan Sumarni yang tidak berbuat apa-apa. Sampai akhirnya Sumarni pun mengeluarkan kekuatan andalannya, yaitu teriakan super keras lur. Bahkan gelas di rumah warga sampai retak dan seluruh warga pun langsung terdiam. 我仲有好日子過啊！啱先隔路啊你！这是一点点心意。成功啊？未啊？ Di saat yang sama, Sing dan Bon sedang mengintai dari dalam gang dan Sing berencana membunuh Sumarni dengan melempar pisau. Masuk kita ke scene paling tolol di film ini ya kan lur. Sing yang melempar pisau malah mental kena badannya sendiri. Apalagi Bon yang ngelempar ya kan, nancep semua itu di badannya Sing. Karena Sumarni menyadari keberadaan mereka, Bon yang panik pun mengambil kandang ular yang langsung mengerumuni Sing. Bon memberi saran untuk bersiul agar ular-ular itu tidak menggigit. Tapi ketika dicoba justru sebaliknya dan Sing mendapat kecupan nikmat dari para ular. Tak lama kemudian Sumarni pun mengejar Sing dengan kecepatan yang sangat tidak wajar. Namun anehnya Sing juga bisa berlari sekencang Sumarni dan kejar-kejaran yang epik pun terjadi lur. Alhamdulillahnya Sing berhasil kabur, namun akibat gigitan ular, bibirnya pun sememble ini. Dan karena terasa begitu sakit, Sing sampai memukul-mukul besi gardu listrik. Tanpa dia sadari, pisau-pisau yang tertancap pun terlempar dengan sendirinya. Dan pukulan itu mampu membuat besi penyok. Betapa terkejutnya Bon melihat Sing yang tiba-tiba pulih begitu cepat. Dan ya, sepertinya Sing memiliki kemampuan regenerasi tubuh sangat cepat lur. Namun dia belum menyadarinya. Sementara itu Sum dan penasehatnya Kai menyewa pembunuh bayaran terbaik untuk menghabisi 3 pendekar komplek babi, yaitu 2 pemusik jalanan yang salah satunya buta. Dari tampaknya kayak biasa aja mereka ini lur, tapi kemampuan bela dirinya sangatlah hebat. 2 pemusik ini mengetahui 3 pendekar tersebut yang merupakan petarung hebat, namun masa kejayaannya sudah lama berakhir dan misi ini adalah tantangan yang menarik bagi mereka. Ketika Sum dan Kai mengatakan jika mereka adalah pembunuh nomor 1, 2 pemusik ini pun menjawab bahwa pembunuh sekaligus ahli kungfu nomor 1 dan yang terbaik di dunia hanyalah pria yang dijuluki The Beast atau si buas, di mana The Beast yang terobsesi dengan kungfu menjadi gila dan rumornya sekarang dia berada di rumah sakit jiwa. 係棘手啲嘅，都是一流高手。我哋只不過係賣唱嘅啫。極殺人王，火雲邪神。 Di lain sisi, Sumarni akhirnya mengusir trio pendekar setelah berdoa kepada Buddha dan kayu yang muncul bertuliskan nasib buruk. Sebelum berpisah dan menjalani kehidupannya masing-masing, trio pendekar pun melakukan latih tanding untuk yang terakhir kali.
Kaki besi pun akan meninggalkan komplek babi lebih dulu, dan ternyata pemusik buta sudah berada di sana sambil memainkan kecapinya. Jelas kaki besi tidak mencurigainya sama sekali, dan tanpa dia sadari, setiap genjrengan musik yang dikeluarkan memiliki gelombang suara yang sangat mematikan dan mampu memotong apapun, hingga akhirnya kepala kaki besi pun terpenggal. Sementara pemusik yang satunya lagi datang ke toko tangan besi dan langsung menyerang dengan kuku tajamnya. Untungnya si tangan besi berhasil menghindar. Dia segera memakai gelangnya dan duel pun terjadi. Ketika berada di luar toko, pemusik buta pun langsung mengeluarkan genjrengan-genjrengan mautnya yang ternyata gelombang suara bukan hanya bisa memotong bak pedang, tapi juga mampu mengeluarkan pukulan, bahkan mengeluarkan perisai yang bisa menghancurkan serangan lawannya. Gelang sakti tangan besi pun hancur dan dia sudah terluka sangat parah. Sedangkan warga komplek babi termasuk Sumarno dan Sumarni memilih untuk tetap berada di rumah karena tidak mau terlibat. Ketika tangan besi akan dieksekusi, si ahli tongkat pun langsung datang menyelamatkannya. Mengetahui ahli tongkat pasti akan menyudutkan mereka, sekarang kedua pemusik memainkan kecapi bersamaan yang membuat serangan mereka semakin mematikan lur. Sambil menangkis pedang-pedang yang terus berdatangan, ahli tongkat pun berusaha mendekat untuk menyerang secara langsung. Tapi yang terjadi, tangan besi yang berusaha melindungi pun terkena serangan telak, sedangkan si ahli tongkat juga terluka parah. Kedua pemusik mengeluarkan banyak pedang sekaligus untuk mengeksekusi mereka. Namun di saat bersamaan, Sumarni yang muak dengan keributan itu pun mengeluarkan teriakannya hingga pedang-pedang itu terlempar. Bahkan senar kecapi sampai putus lur. Kedua pemusik pun sadar jika ada ahli kungfu lain yang lebih hebat di sana. Dan tiba-tiba Pak Sumarno sudah merangkul mereka. Ternyata dia memiliki tubuh yang begitu lentur dan ringan. Kedua pemusik malah saling memukul karena dipermainkan oleh Sumarno. Selagi Sumarno menghajar dua pemusik, Sumarni pun sangat emosi karena melihat tangan besi tewas di depan matanya. Ketika dua pemusik berhasil memasang senar barunya dan mengeluarkan jurus pamungkas yaitu puluhan prajurit tengkorak, dengan santainya sambil nyebat samsu, Sumarni pun menghadang dan mengeluarkan jurus andalannya yaitu auman singa yang menghancurkan serangan musuh, kecapi, dan kedua pemusik pun langsung babak belur. Mereka pun ketakutan dan langsung kabur karena jurus auman singa yang selama ini dianggap mitos ternyata benar-benar ada. Mamam ya kan, main-main sih Anda sama makhluk terkuat di bumi ya kan. Selanjutnya Sumarni memperingatkan Sum dengan mengkeletekkan tangannya tanpa mengucapkan apapun agar jangan pernah datang lagi ke komplek babi dan jangan pernah melawannya. Langsung tremor pas mereka OTW pulang lur. Bahkan rambut Sum pun sempat terbakar karena kecerobohan Kai. Warga komplek babi pun sangat terpukul atas kematian si tangan besi dan si kaki besi. Mereka pun menyalahkan Sumarno dan Sumarni yang tidak membantu lebih awal, padahal mereka jauh lebih kuat dari trio pendekar. Sumarno dan Sumarni pun menjelaskan apa alasan mereka tidak mau bertarung lagi. Yang ternyata bertahun-tahun lalu anak tunggal mereka tewas dibunuh oleh seseorang yang memiliki dendam kepada mereka. Sumarno dan Sumarni trauma. Mereka bersumpah tidak akan bertarung lagi dan
dari itu mereka melanggar sumpah tersebut. Kang Cukur pun meminta Sumarno dan Sumarni untuk melatih mereka agar menjadi petarung yang hebat. Namun Sumarni mengatakan jika butuh waktu bertahun-tahun lamanya untuk menjadi petarung hebat, kecuali jika orang itu memiliki bakat alami khusus yang bisa menguasai ilmu kungfu dengan sangat cepat. Namun orang seperti itu hanya ada satu di antara jutaan manusia. Maka dari itu Sumarno meminta semua warga pergi dari komplek babi demi keamanan mereka semua, karena geng Kapak pasti akan datang kembali untuk membalas dendam. Lalu si ahli tongkat yang sudah sakaratul maut mengatakan quote Spider-Man bahwa dalam kekuatan yang besar terdapat tanggung jawab yang besar, dan mereka berdua harus bersiap untuk menghadapinya. Sampai akhirnya si ahli tongkat pun meninggal. 見到自己嘅仔俾人打死，但係今日唔出手都出咗，我哋即刻離開呢度啦。除非係天生冇學期，係萬中無一嘅。能力越大，責任就越大。 Esok paginya di kereta tram, Sing mengolok-olok penumpang berkacamata yang akhirnya mereka berdua pun langsung diajarnya. Sing pun kesal karena menganggap dirinya pecundang, tidak bisa membunuh, bahkan melawan orang biasa sekalipun mereka hanya bisa pasrah. Sing akhirnya melampiaskan emosi dengan memalak semua uang mbak-mbak es krim dan melihat sosok Sing yang begitu jahat. Mbak es krim pun hanya bisa menangis lalu membiarkan uangnya diambil. Ternyata wanita ini bisu lur. Dia memberi bahasa isyarat ke Sing lalu menunjukkan permen yang dia simpan di dalam kotak. Betul sekali, wanita ini adalah gadis bisu yang dulu pernah diselamatkan Sing saat masih kecil, dan dia memberikan permen itu sebagai ucapan terima kasih. Namun Sing yang malu pergi begitu saja. Permen itu masih disimpan sampai sekarang dan wanita ini pun memberikannya kembali kepada Sing. Akan tetapi Sing yang masih dikuasai emosinya langsung memukul tangan si wanita bisu hingga permennya pun hancur. Bahkan Sing juga mengusir Bon untuk menjalani hidupnya sendiri. 唔眨眼㗎，講啊！ 打死你啦！ Tak lama kemudian Sing pun dibawa oleh dua anggota geng Kapak untuk menemui sang bos Sum di sebuah klub. Tanpa basa-basi, Sing langsung diterima masuk ke geng Kapak dan diberikan uang untuk membeli pakaian rapi. Sum mengatakan jika kemampuan Sing yang membuka kunci rantai dengan cepat pasti bisa berguna, dan dia pun diberi tugas pertama, yaitu membawa kabur The Beast. Ternyata The Beast bukan berada di rumah sakit jiwa, melainkan di sebuah fasilitas penyelidikan manusia abnormal. Bahkan tempat itu sampai dijaga oleh tentara, saking berbahayanya orang-orang di dalam sana lur. Penasehat Kai pun memberikan peta dan memberitahu lokasi sel The Beast. Lalu ketika para tentara sedang istirahat selama 5 menit, Sing pun segera masuk ke area basement dan dia menemukan sel The Beast yang banyak kodok di depannya. Tiba-tiba muncul darah yang meluber dari dalam sel, namun itu hanyalah halusinasi Sing yang ketakutan. Sampai akhirnya dia berhasil membuka pintu sel dengan penitinya dan tara, The Beast adalah bapak-bapak kutangan pakai sendal, tidak ada tampang-tampang pembunuh, dan jatuhnya lebih mirip bapak-bapak main gaplek lur, tahu kan? The Beast mengatakan jika dia tidak perlu dibayar karena dia membunuh hanya untuk bersenang-senang. Sebenarnya akan sangat mudah bagi The Beast untuk keluar dari sel, namun dia memilih tinggal di dalam sana karena belum menemukan lawan yang sepadan. Jelas Sum dan Kai pun menganggap, wah ini orang omong kosong nih kayaknya nih, dan Sum mengira Sing salah membawa orang. Untuk menguji kemampuannya, salah satu anggota pun langsung memukuli The Beast dan dia malah request untuk dipukul lebih keras lagi. Sampai akhirnya The Beast pun merampas pistol lalu menodongkan ke kepalanya sendiri, dan semua anggota geng Kapak pun dibuat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh The Beast. Ya, The Beast menangkap peluru dengan sangat cepat, hanya menggunakan kedua jarinya saja, yang akhirnya seluruh geng Kapak pun memberikan hormat kepadanya.
Setelah itu The Beast merasakan aura dua master kungfu yang ada di sana. Dia langsung meremukan lantai hanya dengan sekali injak untuk menemui kedua master tersebut, yang tentunya adalah Sumarno dan Sumarni. Begitu pula dengan kedua pasangan ini yang juga merasakan aura pembunuh begitu mengerikan dari The Beast. Sumarno dan Sumarni telah mengirimkan lonceng kematian raksasa sebagai simbol bahwa geng Kapak akan mereka hancurkan. Di lain sisi, The Beast tidak memihak kepada geng Kapak karena yang diinginkannya hanyalah membunuh dua master kungfu di hadapannya untuk memuaskan hasratnya. Lalu pertarungan epik pun terjadi, Lur. 其實我只係想打死兩位。 Mereka berdua kewalahan melawan The Beast yang bukan hanya cepat tapi kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan auman singa Sumarni tidak mampu melukainya. The Beast terus menghajar mereka sampai akhirnya Sumarni pun akan menggunakan lonceng kematian untuk menambah berkali-kali lipat kekuatan auman singanya. Karena gelombang teriakannya lebih terfokus, yang tentunya daya penghancur akan jauh lebih besar. Dan ketika Sumarni akan mengeksekusi The Beast dari jarak dekat, dengan pengejutnya The Beast pun berpura-pura mengakui kekalahannya. Dan ketika lengah dia mengeluarkan senjatanya hingga menusuk perut Sumarno dan Sumarni, yang akhirnya mereka bertiga pun saling mengunci satu sama lain. Sum pun langsung memerintahkan Sing untuk membantu The Beast dengan memukul Sumarno dan Sumarni menggunakan balok. Akan tetapi karena Sum terus ngoceh nggak berhenti-berhenti, Lur, Sing yang muak pun langsung menghantam kepalanya hingga darahnya ngocor, dan dia pun memutuskan untuk membantu Sumarno Sumarni. The Beast yang begitu murka akhirnya menghajar Sing tanpa ampun berkali-kali dengan sangat brutal. Namun bukannya menyerah, Sing tetap melawan, bahkan masih sempat-sempatnya membalas The Beast. Lalu yang terjadi, Sumarno dan Sumarni berhasil menyelamatkan Sing yang sudah terluka sangat parah. Karena targetnya kabur begitu saja, The Beast pun melampiaskan emosi dengan memukul endas Sum sampai muter bolak-balik, dan sang pemimpin geng Kapak pun tewas seketika. Sesampainya di komplek babi yang sudah kosong melompong, Sumarno dan Sumarni tidak yakin Sing masih bisa bertahan hidup karena wajahnya sudah hancur dan seluruh persendiannya rusak. Dalam kondisi sekarat, Sing sempat menggambar permen dengan darahnya karena dia teringat dengan si gadis bisu. Sumarno dan Sumarni pun akhirnya mengobati Sing semampunya dengan racikan ramuan Cina khusus yang hanya bisa membantu setengah pengobatan saja. Namun mereka begitu terkejut melihat Sing yang berangsur-angsur sembuh dengan sangat cepat, dan itu sangatlah mustahil bagi manusia normal. Disinilah kita mengetahui potensi Sing sebenarnya, yang sejak awal film sudah diperlihatkan bakat alaminya, seperti berlari cepat, regenerasi sel dengan cepat, dan mempenyokkan besi gardu. Tanpa disadari oleh The Beast, pukulan kerasnya terhadap Sing berkali-kali sebelumnya telah membangkitkan energi Chi di dalam tubuh Sing. Kekuatan sejatinya pun muncul, dan dengan kata lain, Sing adalah satu dari jutaan manusia yang mampu menguasai berbagai jurus tanpa harus mempelajarinya terlebih dahulu. Dialah sang master kungfu sebenarnya, bak kupu-kupu yang baru keluar dari kepompongnya. 全身骨折，仲喺咁間自動復原。能夠捱到依家，簡直係奇蹟。除非佢係。 The Beast beserta ratusan anggota geng Kapak telah sampai di komplek babi, dan The Beast menyadari ada aura yang luar biasa di sana. Sementara itu, Sing yang sudah pulih mengobati Sumarno dan Sumarni lalu mempersilahkan mereka untuk beristirahat karena Sing akan menghadapi seluruh anggota geng Kapak sendirian, yang tentunya bukan masalah besar lagi baginya. Kini refleksnya begitu cepat, kekuatannya tidak masuk akal, instingnya sangat buas dan tajam, mampu membaca pergerakan musuh,
dan saat terkepung, Sing pun mengeluarkan jurus peremuk sikil. Dalam waktu singkat, Sing membantai seluruh anggota geng dan kini pertarungan sesungguhnya pun dimulai, yaitu berduel melawan sang raja terakhir The Beast. Sing berhasil menginjak sikilnya dan memaksa The Beast untuk bersujud di hadapannya. Sampai akhirnya The Beast pun mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu kodok sawah penagih hutang, di mana The Beast bermutasi layaknya kodok dengan kekuatan otot dan tulang yang berkali-kali lipat lebih kuat. Itulah kenapa banyak kodok di depan sel The Beast, lur, karena dia telah mempelajari jurus terkutuk itu selama bertahun-tahun lamanya. Sing mulai kewalahan melawan jurus sundulan kodok The Beast, hingga akhirnya dia pun terlempar jauh ke atas langit. Namun di atas sana, Sing mendapatkan puncak kekuatannya secara alami yang saat masih kecil pernah dia pelajari, yaitu jurus tapak sakti Buddha. Melihat itu, Sumarno dan Sumarni pun sangat terkejut karena jurus itu sudah dianggap musnah. Dengan kecepatan tinggi, Sing menukik tajam sampai mengeluarkan api di seluruh tubuhnya. Bahkan The Beast tidak bisa bergerak karena tekanan aura yang begitu besar. Sampai akhirnya seperti sebelumnya, lur, The Beast yang licik berpura-pura menyerah dan berniat menusuk Sing dengan senjatanya. Namun dengan tenangnya, Sing pun memberi pelajaran kepada The Beast, yaitu dengan mengeluarkan jurus tapak sakti Buddha sekali lagi tepat di sebelah wajahnya, hingga menghancurkan gedung kontrakan. Coba dipasin wajahnya, jangankan hancur, hilang itu kepalanya, lur. The Beast pun bertanya apa nama jurus itu, dan dengan bijaknya Sing menjawab, "Jika kau mau, aku bisa mengajarimu." Disinilah The Beast mengakui dan mengagumi kehebatan Sing, dan sontak The Beast pun bersujud sambil menangis, lalu memanggil Sing dengan sebutan guru. "Ni想學，我教你啊." Setelah terbantainya geng kapak, kini kehidupan warga pun menjadi lebih damai. Sedangkan Sing dan Bon membuka toko permen di kota karena Sing masih terus teringat dengan si gadis bisu yang telah dicampakkannya. Di akhir film, si gadis bisu datang menghampiri Sing dan tentunya mereka akan menikah lalu menjalani hidup bahagia bersama seperti keinginan kalian para jomblo yang masih belum terwujudkan. Di lain sisi, bapak-bapak gelandangan masih menjual buku-buku bela dirinya ke seorang bocil yang mungkin saja loh, bocil ini akan menjadi master kungfu selanjutnya, lur. Buyar. Kelar juga akhirnya nih.